percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Biarlah kualitas rohani kami semakin nyata Tuhan. Semakin nyata. Kami semakin kokoh, semakin kuat, berjalan semakin hari, semakin tajam, maju dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Karena kami tahu kami tidak sendiri, karena kami tahu rancangan Tuhan ya dan amin. Dan kami aminkan terjadi atas kami semua yang mengasihi Tuhan. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Kami diberkati, kami diberkati, kami diberkati, kami diberkati. Karena untuk itulah kami ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya mau bicara satu pesan Tuhan dengan tema adalah kualitas roh yang semakin nyata. Amin. Dan hari ini kita akan bicara tentang seorang tokoh yang bernama Daud. Tapi ada perjalanan yang kita akan belajar bersama-sama, pertemuan di En-Gedi. Apa yang terjadi di En-Gedi? En-Gedi adalah satu tempat yang memang adalah padang gurun, tetapi ada kehidupan di situ, dan disitulah Daud bertemu dengan Saul. Tetapi Daud menunjukkan kualitas rohani yang dewasa, yang luar biasa. Dan kita mau belajar hari ini bagaimana semakin kita dipercaya Tuhan, semakin kualitas rohani itu semakin nyata. Ya, kita baca dalam firman Tuhan 1 Samuel 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Samuel 24 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Satu orang silakan baca dua-dua ayat dengan suara yang keras, dan kita akan dengarkan cerita ini. Luar biasa ya. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, seharusnya kualitas rohani kita semakin nyata ya. Semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita mengalami Dia ya. 1 Samuel 24 ayat pertama sampai dengan 19. Satu orang baca bergilir dua-dua ayat ya. Kita akan baca bersama-sama, dan mari kita simak cerita dari firman Allah ini, apa yang terjadi antara Daud dan Saul ya. Silakan mulai dari kanan saya. Iya, oke. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, dan perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun dan memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah yang orang yang diurapi Tuhan." Yes. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku.
Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seorang kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah itu Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul. Maka berkatalah Saul, suaramu kah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Wow, luar biasa ya pesan Tuhan. Memang hari-hari ini rasanya hati manusia itu krisis yang namanya belas kasih atau kasih. Dan hari ini saya mau belajar, kita semua mau belajar untuk gimana melihat kualitas karakter dari seorang Daud. Nah, pertanyaannya, kenapa Saul mengejar Daud? Apakah ada kesalahan yang Daud lakukan? Apakah ada kesalahan yang memang Daud buat sehingga Saul merasa bahwa dia harus dibunuh? Kenyataannya bahwa tidak seperti itu. Malah sebaliknya, Daud yang pergi perang dan memenangkan banyak sekali pertandingan. Dan gak pernah kalah. Dan harusnya sebagai pahlawan yang menang, seorang raja yang namanya Saul memberikan award kepada Daud. Ya kan? Thank you, kamu udah menangkan pertandingan. Tapi sebaliknya, malah bukan diberikan award, malah dia ingin membunuh Daud. What's the problem? Apa problemnya? Apa masalahnya? Satu yang saya mau bilang. Dan ini yang kita nggak boleh punya. Roh iri hati, saudara. Ada masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu? Tentang Daud dan Saul? Apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Lagunya gimana? Masih ingat dah? Guru sekolah minggu gimana? Nah, ini menarik untuk kita belajar. Rupanya memang Daud itu dipuji oleh semua orang karena terlihat bahwa Daud bisa menangkan pertandingan, mengalahkan berlaksa-laksa. Berarti tak terjumlah nilainya begitu banyak. Dan Saul sebagai raja, dia memang hanya menangkan beribu-ribu. Tapi bagi seorang raja harusnya punya integriti lebih tinggi, betul? Dia nggak boleh ada cemburu apalagi iri hati terhadap anak bawahannya. Karena dia adalah top leader, pemimpin dan raja, seorang figur. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Yang kita baca adalah justru ada muncul rasa marah, geram, iri kepada Daud yang justru harusnya mendapatkan award, tapi dia iri, dia ingin membunuh Daud. Tapi kita belajar dari tokoh Daud yang luar biasa, punya hati yang humble, kualitas rohani yang semakin dia buktikan. Terjadi dalam cerita yang kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat 1-19, bahwa saat Saul ingin pergi mengejar Daud, yang terjadi adalah justru sebaliknya. Daud yang malah punya kesempatan untuk membunuh Saul. Ini menarik sekali untuk kita belajar. Tapi sebelum kita sampai di situ, kita lihat dulu kenyataan dari En-Gedi. Ya, terjadi di mana? Di En-Gedi. En-Gedi di Israel ini adalah tempat di mana padang gurun, saudara. Ya, ini padang gurun yang terletak di sebelah barat Laut Mati, ya, dekat dengan Masda dan Gua Qumran. Saya ke tempat ini, saya ada di Laut Mati, saya ada di Gua Qumran. Laut Mati ini karena memang suhu derajat air laut itu sangat tinggi, 80% tingginya, saudara bisa bayangkan. Jadi laut normal itu hanya sekian 30%, sementara Laut Mati ini 80% keasinannya. Jadi kalau kita situ kita masih terapung, saudara, gitu ya. Dan di Qumran ini adalah tempat di mana waktu Tuhan memilih orang-orang pilihannya untuk menulis firman Allah dalam Alkitab. Di tempat namanya di mana? Di Qumran, saudara. Nah, dan di situ tempat itu saya punya
saya punya apa namanya ini, papirus asli dari Israel, dan ini rupanya waktu pertama-tama dikirimkan, saya tunjukkan sama saudara semua yang sedang ikut live untuk melihat ini, ya. Ini papirus asli, kertasnya seperti ini. Ini sangat kuat dari pohon papirus, dari berabad-abad. Kalau tulisan ditulis, ini 10 hukum Taurat ya, ditulis tidak akan punah, kena air pun tidak akan hancur. Jadi dipakailah pohon ini untuk menulis firman Tuhan di Qumran. Dan waktu mereka menulis, mereka menaruh dalam guci-guci atau tempayang-tempayang. Dan akhirnya ada yang menemukan, karena seseorang yang ingin melempar kambing dan tiba-tiba batu itu jatuh ke dalam goa, dan dia mendengar ada pecahan, dan mereka lari ke sana. Rupanya dalam goa itu banyak sekali guci-guci, yang isi guci itu adalah firman Tuhan yang Tuhan pilih hamba-hamba Allah pertama kali untuk menulis firman Allah ini. Luar biasa saudara. Nah, NGD ini adalah tempat juga di mana banyak, walaupun itu adalah tanah gersang atau dibilang istilahnya bukit yang benar-benar adalah padang gurun, tetapi banyak sekali ada kehidupan di situ. Pohon-pohon palem, ada anggur-anggur, ada pohon-pohon anggur, bahkan ada ikan, ada makanan yang luar biasa di tengah-tengah padang gurun. Luar biasa. Itulah makanya kenapa Daud memilih tempat ini untuk berlari dari kejaran Saul. Supaya apa? Dia bisa tinggal berlama-lama dalam goa itu, bisa makan, bisa minum, gitu istilahnya. Ya, ini memang NGD walaupun memang ini padang gurun, tapi ini tempat yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi waktu saudara mengerti bahwa hamba Tuhan, Daud ini seorang hamba Tuhan, ya. Waktu dia mencari tempat pelarian, dia juga tahu tempat di mana dia harus tinggal di situ. Mungkin ini sama dengan realita hidup kita. Kalau saudara punya masalah, jangan cuma lari, oh aku mau pergi holiday, healing istilahnya. Dan sesaat saja pulang, kok masalahnya nggak lari ya, masih ada dengan saudara. Kita perlu belajar mencari tempat juga yang membuat kita tenang. Daud mencari tempat yang membuat dia tenang. Karena saat dia dikejar oleh Saul, dia masih menikmati makan, minum di tempat yang tenang. Kita perlu mencari tempat tenang kita adalah satu aja, dalam hadirat Tuhan. Ya saudara ya, tempat tertenang kita dalam hadirat Tuhan. Dan waktu itulah kita akan mendapat damai sejahtera dan sukacita. Nah, Daud waktu dikejar, tiba-tiba yang jadi luar biasa, Saul masuk ke dalam goa, ya. Kalau kita bilang lagi ke toilet, gitu. Saul lagi ke toilet. Dan ada kesempatan buat Daud bisa membalas atau membunuh. Nah, yang menarik pelajaran yang saya katakan tadi, kualitas iman, kualitas rohani, kualitas karakter, kita belajar dari Daud. Daud berkata bahwa, saya tahu engkau adalah raja, tuanku. Walaupun aku sudah memotong jumbai jubahmu di NGD ini, bukti bahwa aku bisa membunuh engkau. Tapi aku gak melakukannya. Kenapa? Karena engkau adalah hamba Tuhan yang diurapi. Kenapa? Daud ingat sekali waktu Saul diangkat jadi raja, Samuel mengurapi Saul. Sehingga itu membuat Daud menghormati. Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita menghadapi orang-orang yang memang tidak enak secara manusiawi. Tapi kalau kita tahu dia adalah seorang hamba Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dan bahkan dia bukan orang yang membuat salah atau bercemar dengan kita, ya, kita perlu belajar untuk melihat. Saul ini secara etika, attitude, memang kalau orang ketemu harusnya bisa aja membunuh gitu, bunuh dia karena dia punya niat jahat sebelumnya gitu ya. Tapi Daud menunjukkan kualitas rohani untuk tetap menghormati walaupun Saul itu punya niat jahat, ada hati iri, tapi Daud menunjukkan sikap untuk menghormati sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang saya ingin katakan. Mungkin sama dengan 10 hukum Taurat ini bahasa Ibrani saudara ya, bahasa Ibrani, tapi dalam hukum Taurat hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi rupanya kalau kita menghormati orang tua, kita dikasih umur panjang, di tanah dibicarakan bahwa selama kita kaki injak tanah ini ada keberhasilan. Kalau kita kuncinya menghormati orang tua dan merasa bahwa dia hanya seorang tentara biasa, bawahan, yang ingin bunuh dia adalah raja.
Dia harus buktiin bahwa dia punya sikap yang menghormati seorang raja. Apalagi diurapi oleh Samuel. Ada urapan yang mengalir bagi raja itu. Walaupun hati rajanya tentu nggak baik. Dan kita nggak perlu mencontohi sikap hati. Ada iri. Memang kalau orang iri hati, apapun bisa dia buat. Makanya Alkitab katakan di mana ada iri hati, di situ ada apa? Pemberontakan, cemburu, bahkan pembunuhan. Mungkin kita nggak zaman now nggak bunuh orang langsung, tapi bisa bunuh karakter orang itu dengan bergosip, bicara macam-macam. Come on, kita nggak boleh seperti itu. Di dalam dunia yang sudah mulai krisis kasih ini, buktikan saudara dan saya punya kasih Tuhan yang luar biasa, kasih agape yang tak terbatas. Dan biarlah orang datang sama kita menerima banyak kasih itu. Kita berikan impartasi kasih itu dengan luar biasa. Kita bilang kita punya, come on, siapa yang kurang kasih datang kepadaku. Yes, karena kita punya kasih yang luar biasa. Nah, Daud punya kasih itu. Ya, makanya gini, kita akan juga belajar melihat. Saat Daud punya sikap hati yang baik, sikap hati yang benar, akhirnya betul Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Menggantikan Saul. Ini luar biasa saudara. Setiap kita pasti punya cita-cita, setiap kita pasti punya mau hatinya naik dan naik untuk buat sesuatu yang lebih besar dan lebih berhasil dan tentu lebih. Itu nggak masalah. Tapi sikap hati karakter kita menentukan kita akan mendapatkan itu atau tidak, saudara. Ya, dalam buku saya, sebuah buku yang saya tulis, ya, Sukses Through Character Building, jalan menuju keberhasilan. Hasil apapun yang kita mau capai, buktinya adalah karakter kita, saudara. Itu adalah jalan kita. Karaktermu baik, kamu bisa menguasai bumi, ya. Dan coba ambil bola bumi itu. Saya mau bilang begini, kita harus punya iman yang besar karena Allah kita besar dalam diri kita. Amin. Oke. Nah, saya beli seperti ini yang memang saya pegang. Saya suka tepang tangan dan doakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdampak pada bumi ini. Mungkin bumiku masih kecil di Indonesia dan di mana ini? Yogyakarta. Tapi saya imani dari Jogja banyak orang akan dengar kabar baik melalui hidup saya. Nah, kita juga mesti imani. Nah, Daud itu diangkat Tuhan. Bahkan di Israel, ya, bintang Daud dijadikan bendera Israel. Luar biasa, saudara. Kenapa? Ya tentu Raja Daud adalah seorang raja yang memberikan motivasi spiritual, sikap, karakter yang bagus yang perlu dicontohi oleh semua orang. Karena memang kalau melihat situasi dari pelajaran Daud dan Saul ini, ya, Daud bisa aja juga ngomong, oh kamu kok nggak bilang terima kasih sama saya ya? Saya sudah pergi perang, menangkan pertandingan, kerajaanmu jaya oleh karena saya, kan begitu. Secara manusia. Kok saya yang malah mau dibunuh? Makanya Daud bilang gini, apakah aku ini anjing? Kita ada kata-kata dalam Alkitab tadi kan? Saya manusia yang perlu dilayak dapat nilai plus hormat gitu loh. Tapi oke lah. Nah ini bagus sekali sikap hatinya Daud. Dia bilang, karena kamu Tuanku, maka bilang Tuhan, kamu rajaku, kamu diurapi. Aku tidak akan bunuh kamu, tapi bukti aku bisa bunuh kamu ada. Kenapa? Lihat di tanganku, ada jubahmu. Oh my God. Mungkin kita semua punya banyak kesempatan ya, ingin balas jahat sama jahat. Ada kesempatan kita, ya enggak? Coba, enggak usah balas langsung dulu lah. Kalau Anda dengar musuhmu aja ada kecelakaan masuk rumah sakit, oh puji Tuhan, syukur, rasain ya. Coba, come on. Atau yang masih muda-muda ini pacarnya tinggalin putus, lalu pacarnya yang baru putusin dia, syukur. Kamu tidak ada yang suka, kita come on. Sudah kubilang. Kita kayaknya lebih senang kalau ada orang yang sakitin kita dan kita dengar kabarnya yang adalah kabar yang kurang bagus, kita kayaknya lebih suka, senang. Saya mau bilang sikap hati itu tidak akan buat engkau diangkat oleh Tuhan. Tidak akan terjadi. Karena yang di sini kenyataannya Daud diangkat jadi raja karena dia punya sikap hati menghormati orang yang memang tanda kutip memang kurang ajar, ingin bunuh, bukan berikan award, malah ingin bunuh. Tapi Daud tidak mengambil kesempatan jahat itu. Semua bilang, saya tidak akan mengambil kesempatan jahat. Saya tidak akan mengambil kesempatan Saya tidak akan mengambil kesempatan jahat. Saya tidak mengambil. Tapi saya mengambil kesempatan baik Saya mengambil kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan. menunjukkan kasih Tuhan. Amin. Ini dahsyat.
Dan Yes. itu yang perlu kita lakukan. Haleluya. Ingat, dunia zaman now sedang krisis kasih. Iya. Krisis ekonomi juga. Karena krisis kasih, makanya ekonomi jadi satu hal yang dimunculkan. Coba suami istri. Ekonomi kalau terjadi goncangan, akhirnya istri yang gak pernah salahkan suami. Makanya Pak, kerja, udah ada gaji masih bilang, cari tempat yang lain. Gajinya lebih besar. Sama sebaliknya begitu. Makanya Mak kerja, udah ada gaji istrinya, cari tempat yang lain. Ini kasih kalau udah kurang, ya, semua yang baik jadi Jelek. kurang juga. Nggak ada yang bagus. Lalu akhirnya saling menyalahkan, anak-anak lihat. Jadi anak-anak akhirnya broken home. Tinggalkan rumah. Kasih Tuhan tidak boleh beranjak dari rumah tangga saudara. Amin. Amin. Kasih Tuhan harus tetap tinggal sama kita. Haleluya. Waktu saya ke Israel, kami ke sebuah tempat gereja namanya Kana. Ini menarik untuk saya ceritakan kesaksian luar biasa, saudara. Ya. Dan Alkitab mencatat bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di Kana ini, di mana air berubah menjadi anggur. Mengapa air ada dalam cerita ini? Rupanya pesta dia bangsa Yahudi, bangsa Israel itu namanya pesta itu harus ada anggur. Dan puji Tuhan saya punya anggur Kana. Nah, ya, nanti dicicipi. Haleluya. Ya, saya suka kalau khotbah ada bukti kayak gini enak banget ya. Haleluya. Waduh. Ada bukti begini nyata. Iya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Jadi anggur itu dilambangkan adalah pesta. Jadi kalau mereka membuat pesta apalagi pernikahan harus ada anggur. Ya, itu pesta anggur itu adalah lambang pesta sukacita gitu. Tapi tiba-tiba dalam pernikahan itu sudah habis anggur. Saya mau bilang satu hal, ini pernikahan, ini rumah tangga. Ingat ini baik, rumah tangga. Tapi anggur udah habis. Kalau anggur udah nggak ada berarti akan jadi perbincangan-perbincangan dan memalukan keluarga ini. Dengar baik-baik, Tuhan tidak akan izinkan rumah tanggamu hancur untuk dipermalukan. Dia akan hadir dan membuat mujizat. Ada selalu mujizat. Dalam hal apapun ada mujizat. Karena rumah tangga adalah cara dia memberkati saudara dan saya. Ya, jadi yang ingin menikah ini jangan cuma pre-weddingnya yang diurus sampai berjuta-juta uang habis. Tapi untuk merealisasikan diri dengan Tuhan dan saling mengampuni, saling mengasihi malah dilupakan. Makanya kadang-kadang pesta yang begitu hebat, 3 hari pertengkaran lebih hebat lagi dari pestanya. Ini bahaya saudara, ya. Jadi prewedding baik, saya juga suka, senang banget lihat foto kalau ada di dalam album-album undangan, indah sekali. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita mempersiapkan yang dalam pre-rohani kita. Pranikah dipersiapkan dengan baik, ya. Itu akan menjadi satu kekuatan roh yang luar biasa untuk saling mengampuni, saling menerima masa lalu. Nah, jadi untuk menikah itu udah, kamu adalah saya adalah kamu, karena menjadi satu. Nah, ini indahnya dalam Tuhan. Kenapa akhirnya nggak pernah ada jadi satu? Karena masih sama-sama tadi dalam pranikah nggak diselesaikan masalah, jadinya pertengkaran. Tapi saya ingin bilang satu hal, kabar baik, rumah tangga tanda Tuhan hadir. Rumah tangga tanda Tuhan membuat mujizat. Tuhan tidak akan permalukan rumah tangga saudara. Jadi kalau saudara juga sekarang lagi dengar khotbah ini dan punya pergumulan finansial, ya, keuangan untuk anak sekolah dan segala macam, saya mau bilang Tuhan hadir kalau engkau menghormati Dia. Tuhan hadir kalau engkau mengizinkan Dia ada. Karena kenyataan Tuhan hadir dalam pernikahan di Kana. Amin. Dia ada di situ sehingga Dia mengadakan mujizat. Hari ini saudara juga harus pastikan Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara sehingga Dia mengadakan mujizat buat saudara. Amin. Dia mengadakan mujizat. Oleh karena itu jangan pernah membiarkan hati saudara seperti Saul yang penuh dengan kedengkian, iri hati, amarah. Jangan saudara. Jangan. Walaupun ada kesempatan untuk saudara ingin balas, dan sepertinya kesempatan saudara ingin membuat sesuatu bahwa Anda ingin membela diri untuk tunjukin bahwa orang ini bahwa Anda nggak salah, walaupun ada cara dunia itu. Ingat, Tuhan tidak akan permalukan engkau. Dia akan bersama dengan engkau selalu. Dia akan tunjukkan di dalam dirimu ada kualitas roh, karena roh Tuhan di dalam engkau lebih besar
daripada roh di dalam dunia ini. Jadi kita harus aminkan itu. Nah, ini menarik untuk kita baca di ayat yang ke-11 dan ayat ke-19 dari 1 Samuel. Kita baca sebentar ayat 11. Silakan kita mendapatkannya. 1 Samuel 24 ayat 11, silakan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Wow, luar biasa. Thank you. Kata-kata terakhir itu indah banget. Lihatlah bahwa aku bersih dan aku nggak jahat kepadamu. Walaupun kenyataan aku sudah punya bukti. Aku bisa membunuh engkau karena di tanganku ini sudah ada ujung jubahmu. Bahwa ini kesempatan aku bisa bunuh kamu. Tapi aku nggak melakukannya. Ini statement yang kita perlu aminkan bahwa kita punya sikap harus seperti Daud ini, saudara. Ya. Dan Daud bilang sama si Saul, ingatlah ayahku, karena ayahku kamu sekarang juga dikasih kepercayaan memegang jabatan ini. Jadi Daud ingin membuktikan sama dia bahwa aku tuh gak punya niat jahat sama kamu. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai seorang prajurit yang memenangkan pertandingan dalam perang-perang itu. Ini luar biasa, saudara. Ya. Dan Daud tidak mau apa yang dipercayai Tuhan, ya, jadi hilang. Oleh karena apa? Kadang-kadang maaf ya, seperti memang Daud yang sudah sangat jaya ini, pasti dia perintahkan anak buahnya bunuh Saul, semua akan ikut juga pasti karena sudah berjaya gitu. Ya. Kadang kita juga mungkin begitu, saudara. Sudah berjaya, sudah diangkat Tuhan, dan kita punya kesempatan banyak untuk bisa membuat orang hancur, begitu loh maksud saya. Tapi jangan gunakan kesempatan itu. Karena apa? Kepercayaan Tuhan kasih dalam engkau sebagai jabatan itu adalah kepercayaan Tuhan, bukan milik kita. Amin. Bukan milik kita. Daud merasa bahwa kemenangan yang dia peroleh, di mana dia pergi perang itu dan ada kemenangan, itu bukan karena dia, ya. Karena kita mencatat di ayat pertama tadi, Saul itu telah baru masa mengalahkan bangsa Filistin, Goliat. Ada foto saya dengan saya bilang mereka keturunan Goliat. Karena akhirnya saya paling kecil sampai di pinggang mereka saja. Tinggi dan besar. Ada 4 orang yang di belakang saya. Saya sengaja bilang, come on, take that picture. Karena besar-besar. Bayangkan Goliat setinggi 2 meter itu, saudara, ya. Tapi Daud mengalahkannya dengan kekuatan Tuhan karena udah terlatih di padang saat menjaga kambing domba. Sama. Kita bisa mengalahkan semua situasi, masalah, persoalan kalau saudara izinkan Tuhan melatih saudara dalam proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan. Karena proses itu membuat kita akhirnya bisa mengalahkan apa peperangan kita. Dan Daud mengalami kemenangan itu karena pelatihan-pelatihan dia di saat dia dikasih tanggung jawab. Saudara semakin diberikan tanggung jawab, sebenarnya itu pelatihan saudara. Dan Tuhan percayakan untuk diangkat lebih. Kalau dia tidak terlatih, dia tidak akan mengalami kemenangan. Dan kalau nggak ada kemenangan, dia pun tidak akan diangkat jadi seorang raja. Dan ingat kuncinya ada satu, sikap hati. Ya, dan punya sikap hati yang membuat Tuhan akhirnya berkenan mengangkat dia. Ayat 19, mari kita baca. Silakan. Ayat 19 dari Samuel Telah kau 24. tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Luar biasa, ya. Ayat 11, Daud bilang, ini loh, buktinya aku bisa bunuh kamu. Lalu akhirnya ayat 19, Saul sadar. Telah aku lihat bahwa walaupun ada kesempatan, bahkan Tuhan sudah kasih aku dalam tanganmu, tapi engkau tidak melakukannya. Luar biasa. Itu menyentuh hati Tuhan, saudara. Kadang-kadang Tuhan uji kita yang paling jauh, yang kita rasa Tuhan pasti engkau setuju kan? Aku akan bunuh orang ini. Gitu ya. Tapi Daud mengerti ini ujian. Mungkin sama seperti waktu Ayub mengalami satu goncangan dan dia berusaha mencari Tuhan ke timur, ke barat, utara, selatan. Dia berkata dia nggak menemukan Tuhan, tetapi di dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya engkau menguji aku akan muncul seperti emas murni. Ayub tetap percaya ada Tuhan yang menguji hati. Sama dengan Daud. Dia tidak mau berbuat jahat walaupun ada kesempatan untuk bisa melakukannya. Tapi dia percaya Tuhan menguji hati sehingga dia tidak mau mengambil langkah
yang bisa merugikan. Dan cerita ini ada di dalam cerita dia dengan Abigail juga. Siapa suaminya Abigail? Nabal. Apa arti Nabal? Kepala keras, emosi, bodoh. Oh, pokoknya yang jelek-jelek ini nama artinya. Seorang istri itu pasti nggak tahan tinggal dengan seorang laki yang seperti itu karakternya. Tapi luar biasa Abigail, dia tetap menunjukkan sikap menghormati suaminya. Atau ketiga, waktu ada masalah Daud dengan si Nabal, karena Daud pernah menolong Nabal, dan saat Daud membutuhkan pertolongan Nabal, Daud bilang sama prajuritnya, bilang Nabal berikan kalian roti. Bilang sama Nabal, aku pernah tolong dia. Tapi Nabal bilang gini, siapa Daud? Saya gak pernah kenal dia. Wah, ini kesempatan juga Daud yang bunuh. Saudara, tetapi dengan adanya Abigail datang sama Daud bikin roti. Ini sikap perempuan ya. Kalau suami saudara punya masalah, jangan tambah-tambahin gosip. Iya pak, benar pak. Iya pak, jangan. Termasuk anak-anak, ibu-ibu yang punya masalah dengan tetangga, jangan bikin masalah. Nambah. Ini kalau campur-campur begini susah, saudara ya. Abigail luar biasa. Dia mendengar suaminya yang bodoh, ya, suaminya kurang etika, yang sombong, karakternya, waduh parah istilahnya. Dia nggak minta izin karena dia tahu kalau dia minta izin pergi bertemu Daud, malah dia tidak akan diizinkan. Dia langsung cari jalan baiknya. Dia bikin roti dan dia bilang, Tuanku, ampunilah suamiku. Tapi ingat loh Tuanku, kalau engkau bunuh suamiku, engkau ikut berdosa karena darah dari suamiku engkau tanggung. Akhirnya Daud kaget. Oh iya. Terima kasih engkau ingatkan saya untuk tidak berdosa. Udah kurang ya orang yang ingatin kita untuk hal-hal seperti ini di dunia ini. Yang ada malah ikut kompromi gosip, kompromi bikin jahat. Oh iya, apalagi kalau yang dibicarakan orang yang sama-sama memang dua-dua orangnya nggak suka, tambah rame. Gosok terus. Sampai gosip. Bisa pegang telepon sampai sudah panas di telinga nih, masih ngomong. Iya kan, kemarin aku bilang, iya itu orang tuh pantas, benar-benar dia tuh layak banget dapat kayak gitu. Udah panas di handphone, masih tetap bertahan untuk gosip. Oh, come on, bertobat. Ini akhir bulan Januari, baru ini permulaan kita ini 2023. Haleluya. Sikap hati kita jaga, saudara. Ya, jaga supaya Tuhan berkenan memberkati kita. Amin. Tuhan berkenan. Jadi Daud ini juga diuji banyak kali. Dengan apa dia diuji? Ingin bunuh karena dia punya kekuatan. Tapi ingat, luar biasa sikapnya Daud. Dia tidak mengambil kesempatan untuk membalas jahat dengan jahat. Kualitas iman dia pertahankan. Kualitas iman dia buat, sehingga itu yang membuat mata dan hati Tuhan tergerak mengangkat dia. Hari ini maukah engkau dan saya membuat hati Tuhan tergerak kepada kita? Amin. Biarkan Tuhan melihat hati kita murni. Amin. Hati kita tulus. Sambil saudara ingat, kemarin mungkin ada yang menyakitimu, doakan dia saat engkau dengar khotbah ini. Tuhan, aku mengampuni si Matius, si Markus, si Lukas, si Yohanes. Ampunilah mereka. Amin. Karena sikap hati itu yang Tuhan lihat, sehingga Tuhan mengangkat saudara. Waktu Daud melakukan hal itu, Saul akhirnya sadar, Saul akhirnya bertobat, bahkan Saul mendoakan kejayaan dari Daud. Dan dia mulai bernubuat, bahkan kalau engkau jadi raja, engkau akan jadi raja yang benar-benar jaya, luar biasa. Musuh kita akan dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang berdoa buat kita juga untuk kebaikan kita. Mari kita belajar. Sikap hati menentukan kita diangkat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kau sedang hadapi, dan dengan siapapun, belajar bersikap hati yang sangat baik untuk mengasihi Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan ini memberkati kita, meneguhkan kita sambil kita berdoa bersama-sama, kita dengarkan sebuah pujian. Inilah yang kau punya hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga. Sambil kita ingat siapa diri kita, dan kita kembali hidupkan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga.
Saat ku datang ke dunia, ku tinggalkan semua. Ku tinggal semua pada akhirnya. Pada saat ku kembali, saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Tuhan, kemanapun, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita ambil sikap hati yang baik seperti cerita firman Allah yang luar biasa. Daud tetap menghormati Saul sebagai raja, sebagai orang yang diurapi. Dia tidak mau berbuat dosa dengan tangannya, dengan pikiran, dengan hatinya. Dia memberkati Saul. Hari ini kita ambil kesempatan ini untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, membawa damai, membawa kasih. Ya, kita mengampuni dan kita mengasihi semua orang. Dengarkan lagu ini sekali lagi, kita membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggalkan semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, aku mau taat, yang mau taat, aku mau setia padamu Bapa, kemanapun, hati yang menyembah Yesus Kristus, dalam roh dan kebenaran sampai, inilah yang ku punya. Yes, Bapak hamba berdoa, kalau ada hati-hati yang sedang punya pergumulan sehingga membuat kesal, marah dengan orang, biarlah kami mengambil hati Tuhan, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang mungkin telah menyakiti dan membuat jahat kepada kami. Kami ambil kasih Tuhan, berikan kami hati hamba untuk mengasihi Engkau dalam roh dan kebenaran, sampai di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa saudara, haleluya, dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, karena kita mau mengambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang meneguhkan iman kami. Bapak, kami baru menginjak 2023 di awal bulan Januari, dan sekarang udah akhir, dan kami akan menginjak di bulan kedua. Hamba berdoa biar kami melangkah dengan hati yang murni, hati yang baik, hati yang bersih, supaya Tuhan berkenan memberkati kami dalam segala langkah hidup kami Bapa. Oleh karena hamba berdoa, kalau ada hati-hati yang masih kesal, masih marah, bahkan iri dengan orang lain, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Berikan kami hati hamba yang mengasihi Engkau. Dan sekalipun kami punya kesempatan untuk balas jahat dan ingin mencelakai seseorang karena dia layak, mungkin menurut kami dia layak dihukum, tapi kami tahu bahwa kasih Tuhan lebih besar dari segala-galanya Bapa. Kami mau mengasihi mereka, kami tidak mau berbuat jahat, karena kami tahu roh Tuhan ada pada kami. Itulah kualitas iman dan hati kami di hadapan Engkau. Engkau selalu mau kami punya kualitas iman, kualitas hati yang kami berikan untuk orang-orang merasakan itu Tuhan. Dan kami berkata, biarlah kasih Tuhan yang melampaui segala akal manusia kami, damai Tuhan yang melampaui segala akal manusia kami, tinggal dalam kami, berdaulat dalam kami, pimpin kami
untuk berikan kasih itu. Dan kami percaya oleh perkenananmu kami diangkat, oleh perkenananmu kami dipilih, oleh perkenananmu kami dipercayai lagi dan lagi. Haleluya. Seperti Daud yang dipercayai luar biasa, karena dia tidak membuat tangannya kotor dan hatinya kotor terhadap raja yang kau angkat, terhadap orang yang kau rapi, yaitu Saul. Akhirnya engkau mengangkat Daud. Kami mau Tuhan, biarlah ini menjadi pelajaran besar buat kami, bahwa engkau mengangkat kami karena melihat hati kami. Terus ajar kami dengan banyak proses kehidupan yang kami lewati. Kami ingin berkata tetap bahwa Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik dan selalu baik. Amin. Dan engkau ada untuk kami selalu. Teguhkan hati kami. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan saya ingin berdoa buat saudara. Bapak hamba berdoa, tangan-tangan yang terangkat sebagai tanda kami berserah kepada Tuhan. Bahwa hidup kami adalah milik Engkau. Engkau di dalam kami dan kami dalam Engkau. Ambil alih hidup kami, berdaulat dalam kami, pimpin kami, dan biarlah kami tetap berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang pergumulan kami, bahkan hamba berdoa rumah tangga yang sedang punya pergumulan, Engkau hadir, Engkau ada dalam setiap rumah tangga kami untuk mengadakan mujizat-mu seperti yang Engkau buat pertama kali di Kana. Rumah tangga ini tidak akan mengalami malu, kekurangan dalam hal apapun, karena Engkau ada dan memberikan kemenangan. Kami percaya itu Tuhan. Rumah tangga kami diberkati. Diberkatilah semua yang mendengarkan pesan Tuhan pada siang hari ini. Iman kami dibangkitkan, roh kami dipulihkan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. God bless you all.